Haleluya, kita buka kitab Bilangan ya. Ayat yang senantiasa kita dengar. Bilangan pasal ke-6 ya. Kita akan baca bersama mulai ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tentang berkat ya, ucapan berkat. Kita akan baca semua ayat ini dan supaya bacaannya sama kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di caption depannya. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Kau harus mengatakan kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus menaruh namaku di atas Bani Israel, dan aku akan memberkati mereka. Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk. Kita sering ya setiap selesai ibadah pasti ayat-ayat ini dinyatakan ya. Sebagai berkat yang memang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan. Ada beberapa hal yang kita bisa petik dari semua ini, walaupun kita setiap kali pasti mendengar. Ya, dimanapun kalau kita ibadah, ya di gereja-gereja manapun ibadah, biasanya ucapan berkat ini dinyatakan, tetapi tidak semua benar. Ya, tidak semua benar. Kenapa? Karena nama Tuhan yang nggak ada. Ya, nama Tuhan yang nggak ada. Sedangkan ayat 27 tadi kan dalam ayat terakhir, demikianlah mereka harus menyebut namaku ya atas Bani Israel, maka aku akan memberkati mereka. Tetapi dalam kenyataannya di hampir semua gereja, bukan saja di Indonesia tapi hampir seluruh dunia ya, justru nama Tuhannya nggak ada. Loh, jadi siapa yang memberkati? Ya, di sini kita sudah semakin hari semakin harus lebih spesifik ya, lebih terkonsentrasi benar-benar apa yang Tuhan firmankan, yaitu harus kita praktekkan. Ya, saya percaya apa yang dituliskan itu, apa yang tadi kita baca, itu tidak perlu lagi ditafsirkan ya. Jadi ya ikutin aja. Apa yang Tuhan bilang ya ikutin. Nggak perlu penafsiran. Tetapi sayangnya dalam setiap ibadah, ya bukan di tempat ini, di tempat-tempat lain ya. Kalau di tempat ini pasti itu nama ada. Tapi di tempat-tempat lain, lo namanya siapa? Tuhan yang mana? Ya. Nah, saya mengharapkan ya, kita mengharapkan kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, apalagi kalau mereka berkesempatan mendengar di luar sana, nama siapa yang kau pakai? Ya. Jadi nama itu memegang peranan yang paling penting. Apakah kita diberkati apa enggak? Karena jelas dia katakan, mereka harus menyebut namaku. Kalau nggak disebut, ya berarti itu hanya kata-kata yang
keluar di udara dan hilang lenyap. Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, kan sering kan saudara dengar kan, apalagi umpamanya di TV-TV, apa di khotbah-khotbah lah. Kalau mereka nggak percaya nama Bapak Yahweh, mereka cuma sebut Tuhan, 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 Tuhan. Kasihan jadinya jemaat, ya, tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari nama yang benar. Nama itu nama yang berkuasa. Ya, nah, kita melihat di sini, ya, senantiasa memang kita kan harus semakin hari semakin meningkat. Firman Tuhan jelas menyatakan, Bapak Yahweh berbicara kepada Moshe. Diperintahkannya untuk menyatakannya kepada Harun. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Nah, kita tahu berdasarkan ketetapan Bapak Yahweh, maka dari keturunan Harun inilah lahir para imam, ya. Para imam besar, ya. Karena imam besar inilah yang harus memberitakan firman Tuhan. Ya. Dari sini kita belajar, kita coba belajar. Ya memang si Harun ini dia punya 4 anak kan. Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar, ya. Tetapi yang pertama kedua yang tadi disebut Nadab dan Abihu, karena mempersembahkan api yang asing, langsung disambar oleh Tuhan dan dibinasakan. Jadi tinggal 2, Eleazar dan Itamar. Tapi kalau saudara pelajari di kitab 1 Tawarikh pasal ke-6, Eleazar dan Itamar itu nggak punya anak, ya. Itamar itu nggak punya anak. Jadi keturunan imam, kalau saya boleh tafsirkan, mutlak dari Eleazar. Jadi dari 4 anaknya, yang 2 sudah mati disambar Tuhan karena mempersembahkan api asing. Itamar itu nggak punya anak, jadi putus. Yang ada cuma dari Eleazar, ya. Apa benar? Kita coba lihat, ya. 1 Tawarikh pasal 6. Ayat ketiga kita lihat, ya. Anak-anak Amran, ya, Amran ini orang tuanya Harun Musa, ya, adalah Harun, Musa dan Maryam. Nah, imam besar itu dari keturunan Harun, terus ke anak-anak Harun, ya, perhatikan anak Harun. Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Yang pertama dan kedua mati tanpa anak karena mempersembahkan api asing, kalau saudara baca terus nanti, ya. Kemudian Eleazar dan Itamar, ya. Kita lengkap ke ayat berapa ini? 50. Karena saya bilang tadi Itamar itu nggak punya anak. Ayat 50. Perhatikan baik-baik, ya. Inilah anak-anak Harun, ya. Eleazar. Dia nggak sebut lagi Itamar. Eleazar dan anaknya adalah Pinehas dan anaknya adalah terus Abisoa adalah anaknya. Kalau saudara baca terus ini, tidak ada disebut keturunan daripada Itamar. Jadi kita bisa menafsirkan Itamar itu nggak punya anak. Jadi semua keturunan imam besar itu pasti dari Eleazar. Ya, kalau saudara baca di 1 Tawarikh pasal 6 itu
Cuman Eleazar yang punya anak dari dua yang masih hidup, anak-anak Harun. Ya, yang lainnya si Itamar tidak punya anak. Artinya semua imam-imam besar, ya, termasuk di zaman Yesua itu kan banyak imam-imam besar. Termasuk si Sakaria, orang tua daripada si siapa? Yohanes Pembaptis, ya. Kemudian juga banyak imam-imam besar yang lain itu hanya dari Eleazar. Karena ya itulah cara Tuhan. Dari 4 orang anak ternyata cuma 1 yang dipakai Tuhan. Ya, nah sini kita melihat itulah cara Tuhan. Ya. Dan kita sudah tahu bahwa tidak ada satupun anak-anak yang perempuan yang boleh memberkati. Imam besar nggak ada yang perempuan. Imam tidak ada yang perempuan. Ya, ya kita sih, saya harus beritahu belak-belakan aja ya. Belak-belakan dalam arti banyak orang yang nggak bisa terima, ya terserah. Betul nggak? Karena kita hanya mengikuti apa yang sudah digaris. Ya. Apa yang sudah Tuhan perintahkan ya itu aja. Jangan kita tambah, jangan kita kurang. Jangan mulai miring ke kanan, miring ke kiri, nggak bisa. Ya. Nah kita kan sedang dalam proses penyempurnaan, walaupun banyak orang yang tidak bisa menerimanya, ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Karena tidak ada ayatnya, ya, yang menyatakan bahwa imam besar itu ada yang perempuan, nggak ada ayatnya. Ya. Nah, Tuhan memerintahkan imam besar itu harus memberkati seperti apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Artinya, kalau dia bukan seorang imam besar, imam besar kan berarti laki-laki. Ya, banyak yang perempuan yang kupingnya merah lah. Balik pendeta-pendeta perempuan kan kupingnya merah, ya nggak jadi masalah. Ya. Kita harus juga berbesar hati. Kalau ada orang yang nggak bisa terima, yang dia lawan itu bukan kita. Bisa ditangkap? Yang dia lawan itu firman. Kita harus berbesar hati, artinya ya kita harus berani menyatakan ayah ada, ayah A. Gak bisa diganti. Karena Yesua atau firman Tuhan menyatakan Yesua itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesua itu adalah firman. Firman Tuhan tidak berubah, tidak dimakan oleh waktu. Dia tetap. Ya. Nah, jadi di sini kita belajar ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, 3 yang biasanya disampaikan ketika seorang imam memberkati. Ya mungkin ada juga yang itu kan orang apa? Orang Israel. Kita kan bukan orang Israel, boleh aja. Ya. Kita itu ada 5 jawatan. Saya tangkap ya. Nah kita 5 jawatan ini ya harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan semaksimum yang dapat kita lakukan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, saya kutip sedikit firman Tuhan, apa yang Yesua katakan ya. Matius 28 ayat ke-16. Ini permulaan kata-kata amanat agung ya. Perhatikan ya. Dan ke-11 murid itu pergi ke Galilea. Saya tanya kepada saudara. 11 murid ini laki atau perempuan? Positif ya. Laki.
Jadi amanat itu diberikan Bapa Yahweh melalui Yeshua Hamasyah kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, nggak ada kan di sini ya, di sini saya percaya ada Maria, ada Marta, ada orang-orang perempuan-perempuan lain yang menjadi murid. Saya mengimani itu. Tetapi kenapa ayat 16 ini menyatakan hanya kepada 11 murid? Berarti ada sebabnya. Bisa ditangkap? Kita mencoba meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh dunia keluar dari firman, yaitu kita luruskan. Bukan kita yang luruskan, kita coba mengikuti apa yang sudah dipatok oleh Tuhan. Ini loh jalannya ini rambu-rambunya, ya ikuti aja. Jangan kita melewati apa yang sudah difirmankan. Ya. Oh, tapi itu si siapa Priscilla boleh sama siapa suaminya Aquila kan. Suami istri boleh aja. Yang penting jalurnya benar. Ya. Oh tapi kan banyak perempuan-perempuan lain, nabiya, betul ada. Ya. Tapi ingat kalau kita mau stick kepada apa yang difirmankan, ya Bapak Yahweh sendiri bilang sama si Harun, ya, kepada melalui si Moshe, bilang sama Harun dan anak-anaknya. Itu imam-imam besar, hanya laki-laki. Dalam arti kata kita bisa menafsirkan yang memberkati itu hanya laki-laki. Ya. Jadi hati-hati kalau yang menumpang tangan itu perempuan. Ya. Kalau yang melakukan itu perempuan, itu sangatlah kita berhati-hati. Karena itu sudah tidak sesuai firman. Betul nggak? Saudara setuju nggak itu? Atau ada yang mungkin di luar sana lah ya, wah enak aja ini. Loh, kalau sudah tidak sesuai dengan firman, itu kan Torah ya. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, bukan firman ya, Torah. Ya. Jadi kita jangan sampai juga salah. Ya karena memang terjemahan kita ini kan kadang-kadang itu apa namanya? Kita baca aja lah ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka, dan dosa adalah durhaka. Ini terjemahan ILT ya. Kalau terjemahan saya nih, lugas ya. ILT juga tapi lugas. Setiap orang yang berbuat dosa, ia melakukan pelanggaran terhadap Torah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Nah, kita lihat di King James. King James. Whosoever committed sin transgress also the law. Law di sini pasti Torah ya. Kalau di dalam King James, kalau the law itu pasti Torah. For sin is the transgression of the law. Pelanggaran terhadap Torah. Ya. Jadi kalau seandainya seorang wanita memberkati, dia sudah melanggar Torah. Ya. Dan kita sudah belajar dari kitab Roma. Sebelum ada Torah, nggak ada dosa. Bisa pernah saya beritahu kan? Nggak perlu saya buka-buka lagi dalam kitab Roma, nanti saudara lihat. Karena di Torah itu menyatakan jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, kita lakukan semua. Ya, sebelumnya kan nggak ada. Ya, karena itu dikatakan dalam kitab Roma, nanti saudara ceklah dalam kitab Roma. Ya, dosa itu ada karena Torah. Ya. Dan di sini kita melihat ya di dalam apa yang tadi dinyatakan sama apa yang tadi kita baca. Loh kalau itu seorang imam sudah melanggar Torah berarti kan berdosa.
Terus apa akibatnya? Kan gitu akibatnya. Ya. Kita baca di dalam kitab Maleakhi pasal 2. Ayat 1 dan 2. Maleakhi pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Terus, jika kamu tidak mau mendengarkan dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sebaot berfirman. Perhatikan ayat ini ya. Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan aku akan apa? Mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kalau seorang perempuan itu dia memberkati itu sudah melanggar Torah. Saya tidak anggap Torah itu sudah nggak berlaku. Loh, itu lebih gawat lagi. Karena banyak orang Nasrani zaman sekarang diajarkan seolah-olah diindoktrin, karena banyak pelayan Tuhan saya pernah dengar waktu mereka khotbah. Torah itu tidak berlaku. Loh, Yesua sendiri bilang, aku tidak meniadakan Torah tetapi menggenapinya. Karena itu kita belajar apa yang dikatakan Yesua tidak ada satupun yang bertentangan dengan Torah. Karena Yesua itu sendiri Torah. Bisa ditangkap. Jadi kalau saudara baca Yesua berbicara ini, saudara cek dalam kitab Torah, 5 kitab pertama itu. Itu cocok semua, tidak ada satupun yang bertentangan. Kalau berani bertentangan, berarti itu dosa. Nah, di sini kita melihat kalau seorang imam sudah melanggar, bukan berkat yang kan jelas dibilang, ya, berkatmu menjadi kutuk. Itu bukan saya yang ngomong, yang punya berkat yang ngomong. Saya berkewajiban untuk mengingatkan kita semua, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai, oh ini pelayan Tuhan luar biasa, dia diurapi. Terus kau biarkan dirimu ditumpangi tangan sama dia, hati-hati. Bisa ditangkap maksud saya, hati-hati. Karena dia sudah melawan firman. Bahkan jelas dikatakan perempuan itu diam. Loh, kenapa diam? Yo, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Nah, kita akan belajar. Semakin hari semakin dimurnikan. Emas, ya. Untuk mendapatkan emas yang murni. Karena emas itu biasanya ada bergabung dengan ongkokan-ongkokan batu, tanah, segala macam. Dia itu batu-batu dihancurin, digiling sampai halus. Kemudian diayak, dapatlah emas-emas yang mungkin berapa persen. Kemudian dibakar. Waktu dibakar itu semua kotoran-kotoran akan keluar. Dan kotoran itu dibuang, baru didapatkan emas yang 99,9% murni. Ya, kalau saudara nggak percaya, datang ke toko emas dimanapun saja. Kau datang ke toko emas, cari, Pak saya mau beli emas yang 100%. Nggak akan dapat. Pernah nggak? Biasanya ibu-ibu kan? Ke toko emas, betul nggak ibu-ibu ya? Pernah nggak nanya, saya mau minta emas yang 100%. Nggak bakal dapat. Nggak ada emas yang 100% betul. Tapi disitulah Tuhan mau kasih lihat. Yang sekian persen untuk jadi murni itu hanya dari Tuhan. Karena itu kita terus berusaha. Apabila saat ini pemurnian sedang dikerjakan oleh Tuhan bagi jemaatnya. Memang namanya dibakar ya sakit. Betul nggak? Kalau nggak percaya di bawah itu ada api ya cekleknya sedikit.
Lalu kita mau coba kan, memang sakit dibakar. Ya, itulah bagi daging ya, bagi daging sakit. Kalau dibakar pasti berteriak. Tetapi itulah kehendak Tuhan, matikanlah semua kedagingan kita. Ya kalau udah mati dibakar nangis nggak? Enggak, udah mati. Betul nggak? Ya kalau kita umpamanya panggang ayam kan, kalau dia udah mati kan nggak berkoak-koak dia, karena udah mati kan. Tapi kalau ayam hidup kau bakar, ya berteriak dia, berontak. Apa begitu juga dengan kita? Matikanlah dalam dirimu semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga ketika firman Tuhan yang bagaikan api yang menghanguskan, membakar kita, memurnikan kita, kita tetap tenang aja. Tuhan yang membersihkan. Ya, nah, kalau kita hubungkan tadi dengan kesaksian, ya saya mengucap syukur ya, kadang-kadang ada aja kesaksian lo kok begini, kok begini. Ya, nah, itulah caranya supaya kita dimurnikan oleh Tuhan. Pemurnian itu memang sakit. Dan kita menyaksikan di dalam apa yang tertulis. Para nabi, orang-orang kudus, ketika mereka diproses oleh Tuhan pun mereka nangis, mereka takut. Ya. Tetapi kita melihat ketika mereka berserah pasrah, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Justru orang-orang seperti itulah yang diangkat oleh Tuhan. Ya, ketika orang teman-teman Daniel, ya, mereka tahu karena memberontak terhadap perintah Raja Nebukadnezar, karena tidak mau menyembah patung, mereka terima risiko. Tetapi karena saya mengimani mereka sudah mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, sehingga ketika mereka dibuang ke dalam api, ya udah pasrah kan. Dia udah mati, yang gak rasa api itu. Apa upahnya? Pemurnian terjadi. Nebukadnezar melihat, loh yang saya buang ada 3 orang. Kenapa di dalam itu saya lihat ada 4 orang? Bapa Yahweh sedang bekerja. Bukan saja pada zaman waktu itu, tetapi juga zaman sekarang. Ketika saudara dan saya, ya walaupun namanya diproses kan ya secara manusia, ya kita memang ada rasa sedih, rasa takut, rasa ya segala macam cara lah, karena kita masih hidup sih. Memang kita mengimani kita sudah mati terhadap dunia, tapi kan kenyataannya kita masih hidup. Ya, tapi dengan iman kita mohon pertolongan Tuhan, matikanlah semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidupku. Tapi dalam kenyataan kita masih hidup. Kita masih ada di dalam daging ini. Sehingga semua yang kita rasakan itu memang sangatlah menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi kita melihat dalam proses. Ya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ini perintah Tuhan melalui Moshe kepada para imam. Para imam berarti bukan saja kepada keturunan Harun, ya khususnya kita yang di luar Israel lah, orang-orang yang ditabiskan sebagai imam oleh Tuhan, ya, ya bukan diangkat oleh manusia, ya malah dalam arti kata kan banyak kan organisasi-organisasi mengangkat manusia sebagai imam, tapi ya karena hidupnya memang tergantung organisasi, sehingga apa yang dikatakan organisasi itulah yang mereka nyatakan. Bukan lagi apa yang tertulis. Betul nggak?
Kan kita alami kan banyak organisasi-organisasi. Apalagi organisasi yang menentang nama yang kudus. Tidak boleh memanggil nama itu. Ya sudah, dia ikut. Ya. Nah di sini kita melihat, ya bukan saya katakan, ya banyak organisasi-organisasi besar ya. Tapi kita bisa melihat di sini ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan masuk dalam organisasi seperti itu. Bukan berarti mereka bukan orang pilihan ya, tetapi ada ya cara Tuhan. Apabila orang ini memang ditetapkan Tuhan untuk menjadi imam yang berasal dari Bapa Yahweh, cara Bapa Yahweh untuk memisahkan dia dari keterikatan kepada dunia. Sehingga bukan lagi apa kata dunia, bukan lagi apa kata pimpinan dari organisasi di mana dia berdiri atau berdiam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh itulah yang dinyatakan. Ya, nah kita melihat kan, kalau Bapa Yahweh bisa aja bekerja. Lihat Bileam. Bileam itu kan seorang nabi. Kalau dia memberkati, diberkati. Kalau dia mengutuki, dikutuki. Luar biasa orang ini. Ya. Tetapi kita melihat, ketika Bapa Yahweh memegang dia, apa yang sudah diberkati jangan kau kutuk. Nah, dia harus ikut. Dia sadar bahwa dia tidak mungkin melawan Bapa Yahweh. Walaupun dia, kalau saudara baca kitab di dalam kitab Bilangan, mulai Bilangan 20 dan seterusnya. Bileam berusaha merayu Bapa Yahweh. Dengan apa? Memberikan persembahan, bakar korban, ya, bakar korban. Seolah-olah mau mohon kemurahan Bapa Yahweh. Untuk melunakkan hati Bapa Yahweh, sehingga bukan kehendak Bapa Yahweh yang jadi, tapi kehendak dia. Nah itu kan banyak juga terjadi. Ya. Banyak juga yang terjadi sampai saat ini. Banyak orang yang dengan caranya berusaha melunakkan hati Bapa Yahweh. Untuk apa? Untuk melanggar firman. Untuk menentang firman. Tetapi kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, tidak bisa. Bahkan apa ketika Bileam mengeluarkan kata-kata, bukan kata-kata kutukan terhadap bangsa Israel yang keluar, tetapi kata-kata berkat. Tuhan yang mengatur semua. Siapa yang kan dia bicara, Bapaknya berbicara sama Mose. Siapa yang buat lidah? Siapa yang mengatur lidah dan mulutmu? Bapa Yahweh. Ya. Nah, di sini kita belajar. Belajar untuk dengan pertolongan Roh Kudus mengontrol semua apa yang kita katakan. Karena saudara dan saya adalah manusia Elohim. Ya. Kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Di mulut kita itu ada kuasa. Kalau tidak dikontrol dengan kuasa Roh Kudus, itu bahaya. Bahaya bukan saya buat orang lain, bahaya juga buat kita. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita mengutuki diri kita sendiri. Ya. Sehingga harusnya kadang-kadang kita lupa bahwa tubuhku ini bukan lagi milikku, tetapi adalah milik Bapa Yahweh. Jadi kita tidak punya hak untuk menista tubuh yang bukan lagi milik kita. Kita harus sadar ya bahwa saudara dan saya, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Dia sudah memberikan Roh-Nya yang kudus berdiam dalam hati kita. Berarti kita adalah milik dia. Karena itu hati-hati dalam berbicara kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita yang lumrah sih, kelihatannya lumrah secara manusia, lumrah. Umpamanya gini, malas ah. Suka ngomong gitu gak? Jadilah pemalas. Kan biasa gitu, kelihatannya kan biasa. Tetapi itu tidak benar. Malas, ya malas digede-gedein.
Betul nggak? Itu kata-kata negatif, banyak kan kata-kata negatif. Bukan hanya buat orang lain, buat diri kita. Kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi kalau kata-kata negatif yang keluar itu kena diri kita sendiri, yang marah siapa? Yang punya kita siapa? Tuhan, Bapa Yahweh yang seharusnya dia memberkati kita. Loh, engkau mengutuki dirimu sendiri. Bagaimana dia mau memberkati? Karena itu ingat, setiap kali berdoa, entah mau mulai hari atau mau tidur, ya berdoa ya Tuhan. Mungkin sepanjang hari ini ada kata-kata saya yang negatif. Jadi cabut, jangan dibiarin. Engkau tidak cabut, satu saat akan berbuah. Ya, maunya udah pernah ngomong males kan, ya udah males-malasan terus. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Nah, ini kan belajar. Kita saudara belajar, saya juga belajar. Dulu pun banyak sekali kata-kata yang negatif itu keluar dari mulut bibir seperti ini. Banyak. Yang tanpa kita sadari itu mengutuki diri kita sendiri. Padahal Bapa Yahweh berkata, Yahweh memberkati dan memelihara. Tapi bagaimana dia memberkati? Engkau sendiri mengutuk dirimu. Yang gak bisa. Tuhan tidak mau bertentangan dengan dirinya sendiri yang ada di dalam kita. Bisa ditangkap maksudnya? Ini kan kita milik Bapa Yahweh karena rohnya ada di dalam kita. Tapi kita mengeluarkan kata malas, itu kan kutukan sebenarnya. Kata-kata yang negatif. Loh, engkau sendiri bilang malas. Bagaimana Tuhan memberkati orang malas? Kan ada tertulis, orang malas itu gak bisa diberkati. Bagaimana orang malas bisa maju? Gak bisa. Lihatlah semut, kata firman Tuhan. Contoh semut. Semut itu bergerak terus. Ya, bergerak terus kemanapun dia bergerak. Cari makanan. Karena nanti kalau udah pas musim hujan, kalau dia nggak simpan makanan ya mati dia. Tapi itulah cara Tuhan. Nah, kita belajar, kan ada firman Tuhan mengatakan, belajarlah dari semut. Ya, binatang yang kecil, tapi firman Tuhan kata belajar dari semut. Bapa Yahweh memberkati dan memelihara, itu kan firman. Tetapi kalau kita tidak dibersihkan dari sumpah serapah sendiri, ya nggak bisa. Karena itu kita belajar, setiap hari belajar. Kadang-kadang kita lupa. Oh, tadi saya ngomong apa ya? Ya, tadi pagi kan ngomong kan udah ya kata-kata macam-macam yang negatif. Nah, ketika malam ya berdoa Tuhan, ya mungkin ngomong aja sama Bapak Yahweh. Saya lupa tadi Tuhan saya ngomong apa, tapi kayaknya saya mengatakan hal yang negatif. Saya minta ampun, cabut semua itu. Cabut semua yang tidak benar. Kita bisa lupa, tetapi Bapak Yahweh nggak lupa. Karena semua itu tercatat, semua yang keluar itu tercatat. Ya, nah, kalau kita tidak cabut, ya bagaimana? Tuhan tidak mau bertentangan dengan apa yang keluar. Ingat, kita manusia Elohim. Manusia Tuhan. Kita diciptakan khusus. Janganlah kita mengatakan hal-hal yang negatif. Tuhan mau kita mengatakan hal-hal yang positif. Tuhan mau kita diberkati oleh Dia dengan sangat luar biasa. Tapi Bapa Yahweh tidak mungkin memberkati tempat yang kotor. Nggak mungkin. Tidak mungkin kita menaruh makanan-makanan yang enak-enak di atas meja yang kotor. Meja itu harus kita bersihkan dulu. Betul nggak? Nggak mungkin saudara udah masak yang hebat-hebat, terus mejamu kotor. Di situ ada tai burung segala macam. Nggak mungkin kau taruh di situ. Bersihin dulu. Kalau perlu semprot sampai wangi-wangi. Seperti itulah Tuhan menghendaki. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau kita sendiri tidak menyiapkan hati yang siap menerima berkat.
Kalau dia sudah memberkati, dia juga akan memelihara. Ya, ingat ya, kalau dia memberkati, dia yang pelihara. Tapi hati-hati, jangan sampai kita salah di dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, sehingga berkat itu tidak menjadi berkat seutuhnya. Ya, kalau ini berkat yang saya ambil beberapa ayat dari apa yang setiap minggu kita dengar ya. Kita lihat dalam Ulangan 28 ini ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 2 ini setiap minggu kita baca kan. Saya baca dan saudara dengar, ini janji berkat. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh, dengar dengan baik ya, Elohimmu, dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini. Berhati-hati, perhatikan baik-baik ya. Maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Ini memang berbicara untuk bangsa Israel. Tapi kita percaya karena Yesus sendiri berkata, ada domba-dombaku yang bukan dari kandang ini, tetapi dari kandang yang lain, artinya bangsa non-Yahudi. Kita pun diberi kasih kemurahan Tuhan untuk menikmati berkat ini. Perhatikan ayat 2. Semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kapan? Jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Nah, seterusnya sudah baca nanti. Ini janji berkat. Sampai ayat 14 itu berkat. Tetapi juga di sana dia pelihara. Tetapi apabila kita menentang, nah kita baca ayat 15 dari Ulangan 28 ini, ayat 15 kita baca. Kalau kita menentang, ya ini yang jadi. Dan akan terjadi apabila engkau tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dengan memelihara sambil melakukan semua perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan kepada hari ini, maka apa? Segala kutuk ini akan datang kepadamu, engkau dan menimpa engkau dan seterusnya. Artinya, kalau kita kutip semua ayat ini, berkat dan kutuk itu tergantung kita. Bisa ditangkap? Bukan tergantung Tuhan lagi, Tuhan sudah siapkan. Yang mana yang kau pilih? Pilih berkat, taati firman. Pilih kutuk, ya abaikan firman. Kan tinggal milih. Ya. Dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya percaya kita semua mau diberkati. Kalau kita diberkati, kita bisa memberkati banyak orang. Ya, banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Bisa saja kita dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyalurkan berkat-berkat ini bagi banyak orang. Ya. Dan itulah rencana Tuhan. Karena itu dia memberkati. Kalau tadi saudara baca, perhatikan ayat-ayat di atas kan. Dia akan menempatkan umatnya. Ya, lebih dari umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Dan untuk supaya bangsa ini, ya, dia kan janji sama Abraham, kau harus jadi berkat. Engkau harus jadi berkat. Nah, saya harus ingatkan ya berkali-kali ya, karena banyak pengajaran macam-macam ya. Abraham itu keluar dari Ur Kasdim bukan karena meninggalkan orang tuanya yang menyembah berhala, bukan ya. Karena dia juga pergi ke tempat penyembah berhala. Tetapi Tuhan mengeluarkan dia dari sana supaya apa? Supaya engkau jadi berkat. Bisa ditangkap?
Jadi jangan sampai salah dengan, kan macam-macam pengajaran. Oh, Abraham dikeluarkan oleh Tuhan dari Ur Kasdim karena bapaknya sama kakeknya nyembah berhala. Bukan itu ya. Tetapi supaya Abraham ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi seluruh dunia. Melalui Abraham dan keturunannya. Tuhan mau memberkati semua manusia, sumbernya Abraham. Sesuai janjinya. Karena itu dia harus keluar. Tuhan harus membawa dia supaya dia benar-benar melakukan firman Tuhan. Diajar secara khusus oleh Tuhan supaya dia menjadi pelaku firman. Karena dia pelaku firman, maka berkat itu jadi. Nah, Tuhan kan tidak tutup-tutupi Abraham bikin salah. Ya keturunannya jadi budak. Itu kan kesalahan Bapak Abraham. Tetapi kita mengucap syukur di sini. Orang yang punya karakter atau iman seperti Bapak Abraham salah ya dihukum. Karena Tuhan mau kita murni sempurna. Ya apalagi kita ini kan cuman batang yang bukan dicangkok ya, dientenkan kata firman Tuhan. Ya. Kalau dicangkok kan dia berakar di situ kan. Enggak, kita akarnya tetap dari pohon yang utama. Ya. Loh, batang yang asli dia potong, apalagi batang yang cuma ditempel. Nah itu atas kasih karunia kita ditempel. Supaya kita mendapatkan sumber berkat yang dari akar utama, yaitu Bapa Yahweh. Yang memberkati kita melalui umat pilihan Yesrael, khususnya melalui Bapa Abraham. Kalau dia bilang aku memberkati, Bapa Yahweh memberkati engkau dan memeliharanya janjinya. Kalau dia berkati, dia pelihara. Tetapi kita lihat, kita contohnya bangsa Israel. Ketika bangsa ini diberkati, mulai nyeleweng. Ya kan? Mulai nyeleweng. Itu Salomo apa kurangnya? Luar biasa. Ya. Tetapi kita melihat karena kedudukan, karena hikmat, karena yang wah diberikan oleh Tuhan, mulai lupa bahwa semuanya itu bukan karena hebat dia, tapi karena kemurahan Tuhan. Ya mulailah sebagaimana yang terjadi pada zaman Adam dan Hawa. Wanita itulah yang membujukku. Nah itu kan, itu kalau saya boleh katakan dosa turunan. Ya, bukan saya katakan ya, tapi kenyataannya kan banyak terjadi seperti itu. Ya. Ya perempuan memang maaf kata ya, perempuan itu banyak dipakai oleh setan untuk menjatuhkan laki-laki. Banyak yang tertulis dalam kitab suci. Saudara pernah dapat hadiah nggak dari orang? Kenapa? Itu bukan karena orang itu ini, karena Tuhan menggerakkan seseorang untuk memberi. Ya. Banyak kejadian seperti itu dan jangan sampai karena kita diagung-agungkan jadi lupa. Tapi itulah sifat manusia. Setelah di lambung lupa injak kaki ke tanah. Pelayan putus sudah oleng ke sana kemari. Dan ya bukan saja perempuan ya. Tapi walaupun banyak perempuan yang mengakibatkan banyak jatuh dalam dosa. Ya, seharusnya kan perempuan sebagai penolong. Tetapi akhir zaman setan membuat perempuan menjadi perongrong, bukan penolong. Tetapi anak-anak Tuhan yang benar-benar tertanam kepada firman, dia tidak akan merongrong tetapi akan tetap menolong dan menopang yang menjadi pasangan hidupnya. Yang tidak lupa bahwa dia itu bukan kepala, tetapi dia adalah penolong. Kalau Tuhan itulah caranya Tuhan. Kalau si Hawa itu diambil dari tulang kepala, ini bahaya.
Tapi diambil kan dari tulang rusuk. Kalau diambil dari tulang kepala, wah kepala batu si Hawa itu. Tapi itulah cara Tuhan. Bukan sembarangan diambil dari tulang rusuk ya. Karena tulang rusuk ini bagian dari tubuh yang menguatkan supaya tubuh itu bisa berdiri. Ya karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, suami istri itu ketika jadi suami istri, dalam pandangan Tuhan dia satu. Suatu kekuatan yang sempurna apabila mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ibu-ibu, anak-anak perempuan, hiduplah dalam kekudusan. Supaya engkau menjadi berkat bagi keluargamu dan bagi banyak orang. Ya, menjadi penolong dan bukan jadi perongrong. Ya kita belak-belakan aja lah. Karena memang perempuan itu diciptakan khusus untuk laki-laki. Bukan laki-laki untuk perempuan. Itu firman ya. Tempatkanlah diri kita sebagaimana apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan mau semua anaknya diberkati. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ya kan? Semua laki-laki yang ada kan. Ya dari perempuan, ibunya kan perempuan semua. Kecuali Adam aja. Ya. Yang langsung diciptakan oleh Bapa Yahweh. Nah kalau Tuhan sudah memberkati, dia pasti memelihara. Tetapi kalau kita sudah diberkati, kemudian yang diberkati itu dicuri orang, koreksi diri. Kenapa kok bisa dicuri? Berarti ada celah yang membuat kita lengah. Sehingga barang yang dipercayakan Tuhan itu bisa tercuri. Ya kadang-kadang Tuhan izinkan barang itu dicuri. Untuk apa? Kita koreksi diri. Kok bisa ya? Nah, dengan kita mau ngoreksi diri, akhirnya lain kali kan nggak kecuri lagi. Tetapi kita percaya kalau Tuhan sudah memberkati sesuai apa yang difirmankan, Dia akan memelihara. Kemudian kita melihat, kalau sudah lihat step-stepnya ya. Ketika Tuhan mulai memakai Bapak Abraham, mulai memakai Yitzhak, mulai memakai Yakub, itu step-stepnya luar biasa. Bahkan cara Tuhan, ya, Yakub mendapatkan hak kesulungan yang Tuhan izinkan terjadi karena dia nipu bapaknya. Jadi dia nipu bapaknya. Ya. Orang pilihan artinya Yitzhak itu orang pilihan. Masih bisa ketipu. Betul nggak? Ya. Di sini kita melihat kalau kita tidak hati-hati kita juga bisa ketipu. Ya, artinya dalam segala hal supaya jangan ketipu, banyaklah berdoa. Supaya kita tetap diproteksi oleh Tuhan. Kalau toh kita pernah mengalami hal itu, ingat apa yang dicuri itu pun bukan milik kita, milik Tuhan. Yang ngomong Tuhan, saya kecurian, saya minta ampun. Berarti saya ada kelengahan. Tolong saya untuk saya lebih berhati-hati. Dan tidak ada yang mustahil bagimu apabila engkau mengenai apa yang dicuri bisa dikembalikan dengan cara Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat ketika si Yakub disuruh pergi oleh ibunya khususnya, tapi juga oleh orang tua, ayo pergi cari jodoh sana. Suruh pergi kan ke tempat ibunya, keluarga ibunya. Di tengah jalan dia dapat mimpi. Ya, kita sudah pernah belajar bagaimana dia dapat mimpi. Kemudian dia merasakan bahwa ternyata di tempat dia tidur, dia imani di situ adalah tempat Tuhan. Ya, dia percaya bahwa disitulah
rumah ataupun tempat di mana Bapa Yahweh ada. Kita lihat ya dalam Kejadian 28 ya. Nanti saudara baca semua ya, kita baca mulai ayat 16 saja. Kejadian 28 mulai ayat 16. Yakub terbangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain melainkan bait Elohim dan inilah gerbang sorga. Yakub bangun pagi-pagi dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya. Dan dia dirikan sebagai sebuah tugu dan dia tuangkan minyak ke atasnya. Perhatikan ayat selanjutnya. Dia menyebut nama tempat itu Bet-El, sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Yakub mengucapkan sumpah dengan mengatakan, perhatikan ayat ini. Jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalanan ini, dan dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku dan batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim, dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu. Ya. Jadi dari kita, kalau sebelumnya juga Bapak Abraham memberikan persepuluhan. Yitzhak, Yakub, inilah bagian daripada Torah. Dia bersumpah. Ya. Dan di sini kita melihat Tuhan memberkati dia dengan sangat luar biasa. Walaupun kelihatan dalam tanda kutip dia agak licik ya. Ketika dia di rumah Laban kan, ternak Laban seolah-olah dia curi, tetapi kan itu dengan trik yang luar biasa. Ya, kalau saudara pernah bacakan karena kambingnya, dombanya, dengan cara, tapi itu kan kalau bukan hikmat Tuhan nggak bisa. Mencuri dalam tanda kutip, karena ya kalau bukan karena Tuhan ya nggak bisa jadi seperti itu. Dia pakai getah-getah daun-daun itu. Sehingga jadi seperti apa yang dia imankan, Tuhan kabulkan. Dan juga dia milih, itu luar biasanya akalnya ya saya percaya dari Tuhan ya. Yang kuat-kuat punya dia semua. Oh, yang lemah-lemah punya mertuanya. Nah itulah kita lihat. Kalau Tuhan memberkati, dia punya cara untuk membuka jalan. Kan dia datang ke rumah mertuanya nggak bawa apa-apa. Cuman bawa pakaian. Tetapi ketika dia pulang, berkatnya luar biasa. Tetapi kalau kita kutip, kita sudah pernah belajar ini. Saya pernah ajarkan kepada saudara. Karena dia nipu bapaknya. Firman Tuhan katakan 10 kali dia ditipu oleh mertuanya. Sekali dia menipu bapaknya kan, supaya dapat berkat. Ada tertulis 10 kali dia ditipu oleh mertuanya. Artinya 10 kali lipat. Ya, artinya kita belajar jangan nipu. Jangan nipu Tuhan. Ya. Jangan nipu Tuhan. Kalau kita nipu Tuhan akibatnya bahaya. Ya. Nah, kita harus saya percaya ini proses pemurnian ya. Ketika firman Tuhan membakar kita, memang mungkin telingamu merah, telinga kita merah, hati kita panas. Tetapi itulah cara Tuhan. Dia sedang memurnikan emas supaya dia dapatkan emas yang murni, sehingga kotoran-kotoran, semua kotoran dalam biji-biji emas itu hanya bisa dapat keluar hanya dibakar ya. Hanya dengan cara dibakar. Tidak ada cara lain. Mungkin dia ada dibongkar batu, dipukul, tapi itu masih kotor
Dan untuk dibersihkan hanya dibakar sampai lumer. Baru ketika lumer itu kotorannya naik. Nah kotoran itulah yang dibuang. Kalau hidup kita tidak sampai lumer ya tetap ngendap di dalam. Karena itu oleh firman-Nya dibakar. Ya kita terima aja lah. Ya kalau apa yang kita tafsirkan memang sekitar beberapa tahun lagi. Saat ini Tuhan sedang memproses dengan sangat luar biasa. Karena Tuhan mau kita selamat. Tetapi kita harus bekerja sama dengan Dia. Itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tetapi Tuhan senantiasa mengulurkan tangan kasih-Nya untuk kita yang percaya kepada Dia. Supaya iman kita semakin bertambah-tambah dan kita pun semakin setia kepada Dia. Kita menyadari bahwa dalam pergumulan hidup yang kita jalani ini bagian daripada proses pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan supaya daging kita itu hilang. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita hilang. Itu cara Tuhan. Nah, kita tinggal menerimanya, jangan kita berbantah dengan Tuhan. Kok ini aja Tuhan? Lu jangan bantah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya mengajarkan dan mengingatkan saudara setiap saat. Kita semua. Apapun yang kita hadapi. Ini doa yang setiap pagi saya naikkan. Untuk kita semua. Ajar kami mengucap syukur. Apapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang Tuhan izinkan terjadi itu tanpa sebab. Tuhan tahu kita masih gak beres di sini. Dia bereskan. Dia murnikan dengan caranya. Dan saya percaya ketika kita mengucap syukur maka pemurnian itu terjadi. Sehingga kita pada akhirnya menyadari dulu kayaknya saya begini kok sekarang bisa berubah. Bukan kita. Tetapi Tuhanlah yang bekerja. Dan ketika itu sedang terjadi atau terus terjadi. Ya, sumber berkat itu hanya Bapa Yahweh. Untuk apa yang membuat kita percaya bahwa kita dalam hidup ini menggenapkan apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 kita lihat. Mazmur pasal 1 ayat 3. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan ayat-ayat terakhir ya. Dan yang tidak akan layu daunnya. Dan semua apa yang ia kerjakan akan menghasilkan. Dalam terjemahan lain, apapun yang dia kerjakan berhasil. Kalau tidak berhasil, berarti ada kesalahan. Kita tidak memeditasikan dan melakukan firman dalam ayat 2, ayat 1 dan 2. Kalau saudara baca itu. Jadi semua yang kita kerjakan berhasil. Semua menjadi berkat. Dan Tuhan akan memelihara. Dan setelah kita diberkati, kita penuh sukacita, penuh pengucapan syukur. Firman Tuhan katakan. Yahweh akan apa? Membuat wajahnya bersinar. Pertama dia kasih, kita merasakan sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga kita merasakan damai, sejahtera. Merasakan kasih karunia yang luar biasa. Ya, dalam terjemahan saya dikatakan, Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan berkemurahan kepadamu. Penuh kasih karunia. Ya, kalau wajah Bapa Yahweh menyinari kita, setan tidak berani dekat. Tidak bisa. Di mana ada kemuliaan Tuhan, kegelapan hilang lenyap. Di mana ada terang, gelap pasti hilang. Betul nggak? Kalau saudara nggak percaya nanti kalau malam gelap, saudara nyalain lampu, kegelapan itu hilang. Sama seperti itu.
dalam kegelapan dunia yang dikuasai si jahat. Kalau sinar kemuliaan Bapa Yahweh ada pada kita, maka kita akan merasakan kegelapan itu tidak akan menggelapkan kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, supaya sinar kemuliaan Tuhan itu sentiasa memancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur supaya oleh kemurahan Tuhan, bagaimana kita supaya menerima kemuliaan itu, menerima sinar yang mulia itu. Kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal ke-16 ayat ke-11. Carilah Yahweh dan kekuatannya. Carilah apa? Wajahnya terus menerus. Jadi kita harus bertindak. Seperti saya berikan perumpamaan yang gampang. Matahari itu selalu ada. Betul nggak? Tapi seringkali kita merasakan di siang hari kok teduh. Kenapa? Ada awan yang menutupi. Ada kuasa lain yang mencoba supaya kita tidak menerima sinar kemuliaan itu. Dan itulah yang seringkali menjadi penghalang dalam hidup kita, sehingga kita tidak merasakan terang kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang semakin gelap. Karena itu Tuhan berfirman, cari wajahnya. Ya, cari wajahnya. Artinya kita harus menempatkan diri di tempat di mana ada sinar kemuliaan. Sebagai contoh yang gampang lah ya. Saudara pernah ke rumah saya kan, banyak pohon-pohon kan. Kalau saya mau jemur, istri saya habis nyuci, mau jemur, saya harus cari tempat. Saya nggak mungkin taruh jemuran di bawah pohon. Ngerti nggak maksud saya? Saya cari tempat yang terbuka supaya sinar matahari bisa langsung. Artinya apabila kita mau menerima sinar kemuliaan Tuhan, kita harus mencari tempat di mana kita benar-benar dapat bersekutu dengan Dia. Sehingga kita tidak mengalami hambatan-hambatan ketika bersekutu dengan Dia. Karena itu ada tertulis, lupakan semua apa yang ada di luar sana. Pusatkan dirimu tertuju kepada Bapa Yahweh sehingga kita menerima kemuliaannya. Sinar kemuliaan. Kan dibilang firman Tuhan tadi, cari. Dan Yesus berkata, cari maka engkau akan dapat. Kalau kau mau jemur pakaian, gak mungkin kau gantung di rumah, dalam rumah, karena kau gak dapat sinar matahari. Engkau cari di mana matahari yang paling banyak, di situ supaya jemuranmu cepat kering. Dan begitu juga kalau kita mau menerima kemuliaan, cari wajah Bapa Yahweh. Dan itu hanya bisa didapat pertama-tama, koreksi dirimu. Koreksi diri kita sendiri. Apa yang menjadi penghalang? Kadang-kadang udah doa kok kayaknya nggak ada damai sejahtera. Berarti ada yang nggak beres. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau berdoa kok kayaknya nggak tenang. Lu nggak tenang kenapa? Ada satu contoh yang paling banyak dalam kitab suci. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang dilakukan? Ketika Daud melihat si Saul mulai kesetanan, ngapain dia? Ya nyanyi lah. Nyanyi jangan nyanyi dunia, nyanyi untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Nyanyi berulang-ulang sampai kita merasakan ketika kita menyanyi untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ingat, Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya.
Ketika kita menyanyi, maka ada tertulis Bapa Yahweh bersemayam di atas puji-pujian kita. Ketika dia bersemayam di atas puji-pujian kita, maka damai sejahtera itu akan turun dalam hati kita. Baru kita ngomong sama Tuhan. Bukannya Bapa Yahweh nggak tahu, dia sudah tahu masalah kita. Hanya dia mau kita bertindak. Bapa Yahweh sudah tahu ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Diperhadapkan di depan dengan laut. Di belakang dengan tentara Firaun. Jalan mentok. Ya. Sudah nggak tahu lagi. Tuhan sudah tahu bagaimana caranya. Ya. Musa bingung. Tuhan bilang, ngomong sama laut itu supaya angkat tongkatmu belah laut itu. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau kita sudah dalam keadaan mentok, ada tertulis. Bapa Yahweh berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Pakai tongkat itu, lempar. Engkau dan saya sudah diberi kuasa. Dalam keadaan terjepit sekalipun. Kalau kita memakai tongkat kuasa yang berasal dari Bapa Yahweh. Maka dengan kuasa Bapa Yahweh. Semua itu akan dikalahkan oleh Bapa Yahweh untuk kita. Ya. Akan contoh yang paling gampang beberapa waktu yang lalu. Firman Tuhan sudah diberitakan. Raja Yehuda yang nama Yosafat. Dia itu takut setengah mati. Ketika musuh-musuh menyerbu, dia takut setengah mati. Tuhan mau kasih lihat, kita pun seringkali menghadapi seperti itu. Takut, tapi jangan ambil keputusan yang salah. Yosafat mengambil tindakan yang benar, dia datang kepada Bapa Yahweh. Tuhan, musuhku banyak. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku nggak tahu bikin. Ya, kita bisa berbicara seperti itu. Ngomong aja sama Bapamu. Bapak kita, dia sudah tahu bagaimana jalan keluarnya, dia sudah tahu. Tapi dia mau kita merendahkan diri. Berseru kepada dia. Ketika kita berseru, maka dia akan, kan firman Tuhan bilang. Ya, pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah melebihi apa? Kekuatan kita. Bahkan ya, saat itu dia izinkan terjadi, ternyata sudah ada jalan keluar. Kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13. Perhatikan ayat ini baik-baik ya, karena seringkali orang hanya sampai pencobaan itu tidak akan lebih dari kekuatannya. Perhatikan baik-baik. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Sebaliknya bersama pencobaan itu, perhatikan ayat ini. Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Perhatikan ya. Jadi ketika pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi, seringkali mata kita tidak melihat bahwa Tuhan, Bapa Yahweh sudah menyiapkan jalan keluar. Tetapi karena kita tidak mengucap syukur, mata kita ketutup sehingga nggak lihat jalan. Setiap firman berkaitan. Ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu ketika pencobaan itu terjadi, kita mengucap syukur, mata kita dicelikkan, oh kita lihat ada jalan keluar. Bisa ditangkap. Seringkali orang hanya sampai bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Bukan hanya sampai situ. Tapi ketika kita mengucap syukur, mata kita dicelikkan. Oh, ternyata ada jalan keluar.
jalan keluar itu hanya kita lihat kalau kita mengucap syukur. Kalau kita nggak mengucap syukur, ya berkali-kali saya kasih tahu, semua firman ada kaitannya. Karena itu saya anjurkan, saya sarankan baca semuanya dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian 1 ayat 1 sampai berapa? Wahyu 22 ayat 21. Betul nggak? Ya kita lihat. Kejadian 22 ayat 21. Wahyu 22 ayat 21. Ya. Saudara nggak pernah baca atau saya bilang Wahyu 22 ayat 22. Amin. Padahal nggak ada. Ya. Wahyu 22 ayat 21. Jangan sampai 22. Nggak ada yang 22. Yang 22 berarti kau karang sendiri. Nah di sini kita melihat ya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Hanya seringkali kita lupa firman-Nya atau tidak tahu firman-Nya karena nggak pernah baca. Sehingga semua yang sudah disiapkan, senjata yang sudah disiapkan, kita tidak tahu bahwa ada senjata. Atau kita tahu senjata, tapi kita tidak ngerti bagaimana makainya. Ketika kita dihadapi dengan pencobaan, setan datang. Tuhan, kalau Tuhan bilang, itu kan kamu punya pistol. Ada pistol, ada peluru, cuma nggak ngerti bagaimana ngokangnya, bagaimana ini nggak ngerti ya, nembak-nembak nggak jadi. Karena apa? Tidak melatih diri dengan senjata yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan mau kita kan ada tertulis dalam kitab Timotius. Saudara dan saya adalah prajurit yang terpilih. Prajurit yang namanya prajurit, dia dilengkapi senjata, dia harus tahu pakai senjatanya. Kalau dia nggak tahu pakai senjatanya berarti dia bukan prajurit. Atau hanya prajurit palsu. Sehingga nggak ngerti bagaimana pakai senjata. Saudara dan saya kata kitab Timotius adalah prajurit. Kita adalah prajurit. Sudah dilengkapi dengan perlengkapan senjata Elohim. Dan kita sudah diberitahu bagaimana cara memakainya. Sehingga step berikutnya dikatakan bukan saja kita menerima sinar kemuliaan Tuhan. Dikatakan oleh Bapak Yahweh, semakin kita dekat. Kan tadinya diberkati supaya kita dekat. Setelah kita dekat, kita menikmati betapa enaknya hidup di dalam terang Tuhan. Kegelapan tidak bisa menguasai. Dan pada akhirnya dikatakan, Yahweh akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita nggak tahu bagaimana rupanya dia. Tapi dia bilang, dia menghadapkan wajahnya. Dan itu memang digenapkan dalam kitab Wahyu tadi 22 ayat berapa itu? Wahyu pasal 22 ayat ke-4. Wahyu 22 ayat ke-4. Dan mereka apa? Akan melihat wajahnya. Dan namanya ada pada dahi mereka. Kita akan melihat Bapak kita. Oh ini loh Bapakku. Ya, saya teringat cerita Pak Simon kan waktu masih muda dulu kan. Belayar ke sana kemari. Sudah berbulan-bulan dia pulang. Ada anaknya bilang sama mamanya, ada om. Ada om. Anaknya nggak tahu wajah bapaknya kayak apa. Kita pun nggak tahu wajah bapak kita kayak bagaimana. Tetapi dia berjanji, apabila kita hidup kudus dan benar, kita akan melihat wajahnya. Dia tidak bilang ya, memang dia itu roh. Tetapi kita sudah menjadi manusia sempurna. Kita bisa melihat dia muka dengan muka. Nah, itulah yang kita imani. Kalau kita bisa melihat Bapa kita, dia berikan kepada kita damai. Damai sejahtera. Damai, damai, damai. Itulah yang kita rindukan. Nah, sekarang kita sedang dalam perjalanan menjalani semua itu
apakah kita setia. Kesetiaan itu dilatih ya. Kesetiaan itu dilatih. Artinya kesetiaan itu bisa dilatih. Ya, seorang anak ya kayak si Yoel itulah. Dia kan nggak tahu siapa bapaknya ibunya. Tapi dilatih, ini bapakmu, ini ibumu. Dia tahu. Akhirnya dia ngomong begitu. Dilatih. Tadi yang nggak tahu bagaimana makan, tadi harus begini-gini. Dilatih. Begitu juga kita. Kita dilatih oleh Tuhan terus menerus dalam proses menjalani hidup ini. Karena itu jangan menyesali apa yang sedang kita jalani, itu bagian daripada proses yang Tuhan kerjakan supaya kita layak. Bukan saya menerima berkatnya, bukan saja menerima sinar kemuliaannya, tetapi kita juga akan melihat dia muka dengan muka. Setan berusaha untuk mencegahnya. Setan berusaha untuk mencegahnya. Karena itu ya keputusan, semua keputusan itu hanya tergantung kita sendiri. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Bagaimana respon kita? Ya, bagaimana respon kita? Nah, hati-hati, ya. Kita memang punya kerinduan untuk melayani, itu bagus, itu firman Tuhan. Tapi ada jalurnya yang harus kita ikuti. Baik laki-laki maupun perempuan sama aja. Harus ada jalur. Engkau salah jalan dalam melayani, akan sia-sia. Buat apa kita capek-capek kalau percuma? Nggak ada guna. Tapi kita lakukan semua ini untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dan apabila kita lakukan itu sesuai dengan apa yang tertulis, itu adalah untuk kemuliaan namanya. Tetapi kalau itu bukan sesuai yang tertulis, hati-hati. Jangan-jangan kau jadi nabi palsu. Jangan-jangan kau jadi rasul palsu. Jangan-jangan kau menjadi pelayan palsu. Palsu kenapa? Karena engkau tidak jalan sesuai aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Dan bagaimana kita tahu? Baca. Baca. Ya. Karena membaca, karena bergaul dengan Tuhan, maka perubahan itu pasti terjadi. Sama seperti Moshe kan? Sama seperti Moshe. Ketika dia bergaul dengan Tuhan, berbicara sama Tuhan, dia nggak sadar wajahnya berubah. Kalau Moshe bisa seperti itu, kita pun bisa seperti itu. Nah, tapi kan kita harus melatih diri. Kadang-kadang kan daging kita ini masih seringkali menjadi penghambat, berusaha menarik kita untuk mencapai tahap kesempurnaan. Tapi mari jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita mundur. Apabila ada permasalahan, ingat ya, apabila ada permasalahan apapun bentuknya, tetap mengucap syukur. Tetap lapor sama Tuhan. Bapak Yahweh, ada masalah ini. Yang ngomong sama Bapak. Nah, nanti cara Bapak mungkin dia tidak ngomong secara langsung. Tetapi dia akan beri jalan keluar. Ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Dan saya sangat percaya Tuhan itu setia kepada janjinya. Dia tahu kita ini gak bisa ngapa-ngapain. Dia tahu. Tapi kan Yesus ngajarin. Minta aja kok susah. Minta, Tuhan ada masalah ini tolong. Nah, tapi kan ada saya sudah ajarkan kepada saudara. Ada caranya. Supaya kita langsung dijawab Tuhan. Nah, saya melihat itu cara Tuhan mengajar saudara dan saya. Kau rajin berdoa, rajin, tapi mungkin caranya salah. Nah, dikasih tahu. Nah, kita belajar. Kita belajar ya, nyanyi, muji Tuhan. Saya percaya ya ketika walaupun kita belum ngomong, tetapi ketika kita nyanyi, kita menangis, Tuhan sudah lihat isi hatimu.
Dan dia akan mengajarkan kita supaya keluar kata-kata, Tuhan tolonglah. Karena ada tertulis, dia yang mengajarkan kita berdoa. Sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi roh Bapa Yahweh yang ditempatkannya di dalam hati kita. Dialah yang apa? Mengajarkan kita untuk kita dapat berdoa. Artinya ketika kita menghadapi masalah, kau nangis di bawah kaki Tuhan, nyanyi aja, nyanyi. Secara otomatis dari dalam hatimu, rohmu akan berbicara. Ya mungkin ketika engkau nyanyi tanpa sadar engkau berbicara dengan bahasa lidah. Bahasa roh, bahasa yang hanya rohmu. Dan roh Bapa Yahweh yang berkomunikasi. Dan pasti Tuhan menjawab. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya dalam kesulitan. Tetapi setan senantiasa berusaha membuat anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan supaya mereka jauh dari Tuhan. Setan kan juga nawarin, kalau engkau menyembah aku, semua ini kuberikan kepadamu. Tetapi kita percaya, apabila aku percaya dan menyembah hanya kepada Bapa Yahweh, dia akan memberikan aku lebih dari apa yang ditawarkan oleh si jahat. Yaitu kehidupan yang kekal bersama dia di langit yang baru, bumi yang baru. Kayak itu jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita mengendor. Keselamatan itu adalah urusan kita. Urusan pribadi kita. Kalau mau selamat, ini jalannya. Kalau nggak mau selamat ya terserah. Kita sebagai, ya kita juga punya orang anak-anak kan. Kita bimbing mereka, tadi sempat ngomong di bawah sama ibu, kita ngasih jalan aja, saran kan, begini. Ya, tapi sudah dikasih tahu, loh kita kan ngomong sama Bapak Yahweh juga nggak sekali dua kali kan. Nah, Bapak Yahweh juga mengingatkan kita melalui firman-Nya berkali-kali. Begitu juga, kadang-kadang anak dikasih tahu juga, mungkin tambah keras kepala ya sebagai ibu. Sebagai orang tua, nasihati dengan kelemah lembutan. Pada saatnya, Tuhan sanggup untuk merubah. Sehingga terbuka, oh ya benar juga kata orang tuaku. Ya, karena itu jangan menyerah ya. Nah, saya juga, ya saya kan punya anak-anak, punya mantu-mantu, punya cucu-cucu. Tapi kan Tuhan izinkan lihat kelakuan begini, ayo kita kan hanya berdoa. Nah, cara Tuhan untuk menjamah mereka. Ya kadang-kadang ya apalagi masih muda-muda dulu maunya kan keras kan. Tapi ternyata kekerasan itu tidak selamanya berhasil. Ya kadang-kadang keras, teman ya kita belajar tidak selamanya kekerasan itu akan berhasil. Nah, caranya gimana? Ya berdoa aja. Kita mungkin hanya bisa menjamah dari luar, tapi kalau Bapak Yahweh dia jamah dari dalam. Kalau dia sudah jamah dari dalam, pasti berubah. Pasti berubah. Hanya jangan bosan-bosan berdoa. Ya kadang-kadang kan kita bosan. Udah didoain berkali-kali, masih gitu aja. Loh, itu mengutuk diri sendiri ya. Akuin aja, pernah nggak ngomong begitu? Udah berkali-kali saya berdoa. Loh, Tuhan kan bilang dalam Lukas pasal 18 dan banyak ayat yang lain juga dalam Tesalonika. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan berhenti berdoa. Pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Ya, berdoa terus. Tapi kalau sudah ngomong, udah sering kali berdoa, masih begitu-gitu aja. Hati-hati ya, itu negatif. Itu harus dihilangkan. Berdoa aja Tuhan begini. Bukan Tuhan pelupa, tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang dia perintahkan. Minta. Itu kan Matius 7, gampang ayatnya. Matius 7 ayat 7, itu 777.
Minta, itu yang Tuhan aja ya minta, gampang aja minta, kok nggak mau minta. Nah kita belajar, tapi mintalah dengan kerendahan hati. Contoh, kau punya anak-anakmu minta dengan marah-marah ya enak aja kan. Tapi kalau kita minta dengan lemah lembut, hati, apalagi hati seorang ibu kan, anaknya minta dengan cara dia merengek-rengek, masa dia nggak kasih? Tapi ada juga anak yang nakal, dia lihat, wah ini ibu aku ini kalau dengan cara begini pasti dapat, ya udah. Nah, kayak gitu-gitu juga ibu-ibu harus hati-hati. kan anak-anak juga belajar kan, ibuku nih kalau cara begini nih pasti dapat ini. Akal seperti ini itu harus hati-hati. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Amin. Mari kita bangkit berdiri.